Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutur Denas, pimpinan grup Kembang Batavia Lenong Denas. Hari ini saya sengaja mengumpulkan teman-teman yang peduli dengan kebudayaan, dengan kesenian tradisi milik orang Betawi yang namanya Lenong Denas. Ada rencana kami dari grup Kembang Batavia Lenong Denas, di mana grup Kembang Batavia Lenong Denas ini, kalau kita lihat secara grafik dari tahun ke tahun itu baik pertunjukan anggota itu semakin baik. Yang awalnya grup Kembang Batavia itu dibentuk tahun 2011 akhir, anggota cuma 12 orang, dan ketika tahun ini sudah 2020 anggota grup Kembang Batavia itu sudah mencapai 200 orang. Ini sangat memprihatinkan jika grup sebesar ini, Kembang Batavia Lenong Denas ini, tidak memiliki tempat ataupun padepokan untuk menggembleng, memelihara, bahkan membuat terobosan-terobosan baru kalau tidak ada tempat untuk penggemblengan. Nah, rencana membuat padepokan ini itu sudah kami pikirkan matang-matang, bahwa memang kami memerlukan satu tempat untuk supaya seni tradisi Betawi milik orang pesisir Kembang Batavia ini terus berlanjut sampai kepada anak cucu di kemudian hari. Tanah yang rencananya kami akan bangun sebuah padepokan Lenong Denas ada 400 meter persegi, tepatnya itu di daerah Kampung Beting, di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Dalam hal ini Kembang Batavia tidak bisa sendiri untuk melangkah berjalan untuk sampai kepada membuat satu padepokan yang di dalamnya bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang memang sangat peduli dengan kesenian tradisi Betawi. Nah, di sini ada teman kita, sahabat kita, Bang Acang Udin, yang sepak terjangnya kita semua tahu di DKI Jakarta. Siapa orang DKI Jakarta yang tidak tahu Acang Udin? Dan di sini ada juga Bang Haji kita, Ustadz Makmur, yang orang se-Indonesia kenal tentang Ustadz Makmur. Mungkin pendapat atau unggahan-unggahan apa yang diucapkan dengan Acang Udin, Bang Acang Udin, dan Ustadz Makmur ini bisa mendorong teman-teman semua, ayo kita peduli dengan kebudayaan Betawi. Apalagi ini menyangkut ke masyarakat orang banyak. Harus berdiri sebuah padepokan untuk kesenian Betawi di Jakarta Utara. Silakan Bang Acang. Baik, terima kasih Bang Tutur. Ustadz, mohon izin. Pertama, saya secara pribadi mengapresiasi apa yang menjadi niat dan tujuan dari Betawi Lenong Denas ini dalam rangka membuat sebuah tempat yang tujuannya tidak hanya menjadi sebuah pusat dari pelestarian budaya Betawi, tetapi juga menjadi magnet, menjadi sebuah simbol betapa Jakarta Utara memiliki sejarah panjang dalam perjalanan selama ini. Nah, sejarah ini kan tidak boleh mati, memang harus ada sebuah lembaga maupun ada tempat yang nantinya bisa memberikan pengetahuan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, sebagai sebuah lembaga yang memang sudah berdiri dan konsen dalam urusan pelestarian budaya, saya pikir Lenong Denas ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, karena sadar atau tidak, budaya selain agama alat untuk bagaimana menangkal segala bentuk paham-paham yang hari ini sudah tidak lagi mampu dibendung.
yang kedepannya kalau tidak mampu kita bendung, maka khawatir generasi-generasi ke depan tidak memiliki jati diri sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah komunitas masyarakat yang punya sejarah panjang ke belakangnya. Nah, ini penting sekali. Maka saya akan insya Allah berusaha dan berupaya menjadi bagian dari suksesnya rencana-rencana yang dibangun oleh Lenong Dennes ini dalam rangka membuat sebuah pusat informasi, pusat pelatihan, sekaligus juga menjadi titik awal pencanangan sejarah panjang Jakarta Utara yang semua orang tahu bahwa ada napak tilas di Jakarta Utara itu sampai dengan daerah Sunda Kelapa, kemudian Kampung Tugu, Kampung Beting dan sebagainya. Ini yang harus mampu nantinya diberikan kepada generasi ke depan, ya, dan menjadi warisan terbaik untuk mereka. Demikian Bang. Ya. Itu dari Bang Asyamudin. Alhamdulillah beliau mau ikut bersama-sama bagaimana Padepokan ini terwujud di Jakarta Utara. Sekarang kita dengarkan penyampaian dari Ustadz Makmur. Beliau adalah tokoh agama yang sangat disegani, apalagi di wilayah daerah Cakung ini, daerah yang sangat juga punya histori kesejarahan. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tutut Dennes, Bang Hasanuddin. Ya. Tadi telah kita dengarkan begitu semangatnya kita untuk melestarikan budaya kita, khusus Lenong Dennes. Memang sekarang ini budaya Betawi ini sudah hampir hilang. Kenapa bisa hilang? Nah, emang nggak punya tempat latihannya. Ya. Mau latihan di mana? Latihan udah kayak kucing beranak. Prung sana ngeprung sini. Nah, sekarang ini sudah mau dibangun nih, baru niat ini. Mudah-mudahan niat yang baik dikabulkan. Amin. Karena memang dalam pandangan agama, budaya ini agama masuk melalui budaya dengan siar-siar. Ini makanya perlu saya katakan dilestarikan. Seperti Lenong, banyak pendidikan akhlak-akhlak yang masuk dari Lenong. Dan kita harus baca bagaimana Rasulullah membangun kota Mekah 13 tahun hanya menyempurnakan akhlak. Akhlak itu ya. Jadi Rasul merubah akhlak dengan akhlak. Nah, sekarang orang Betawi ini berakhlak udah bukan akhlak Betawi dipakai. Ya. Jauh. Coba dulu banyak kebudayaan Betawi yang Islami ini yang memang dijaga dilestarikan dan melalui siar-siar. Lihat ibu-ibu pada selawatan, pada pukul rebana, itu budaya-budaya Islam. Inilah yang udah pada hilang. Karena Bang Tutur, ya saya sebagai pembina mendukung, ya, dan syarat jangan putus asa. Kan simbolnya udah ada. Coba ibu-ibu kalau nyanyi tuh sendiri. Begitu ya? Lah iya. Kalau banyakkan orang? Ya dana. Nah, itu. Artinya kita butuh dana. Begitu, butuh kebersamaan. Tapi Pak Ustadz, ya, banyak penggede-penggede kita yang peduli sebetulnya. iya. Iya, barangkali penggede-penggede kita bisa terketuk hatinya. Ya, karena ini nanti Padepokan ini bisa dipakai sama orang banyak. Ya. Anak-anak kita bisa main rebanaan di situ. Ya. Bisa dipakai pengajian, ya dana-dana Ya. tadi. Ya paling tidak penggede-penggede kita sudah membantu melestarikan budaya kita, jangan pada pergi, jangan sampai diakuin orang. Iya. Dan alhamdulillahnya Ya. Bang Ricardo itu RW di Kampung Beting Masya Allah. itu menyuruh untuk itu dibangun Alhamdulillah. menjadi satu tempat kebudayaan Betawi. Luar biasa RW seperti itu. Mudah-mudahan. Seperti Bang Asyamudin ini juga punya visi misi warganya bagaimana biar bisa maju. Bagaimana Bang supaya masyarakat warga itu bisa maju. Kasih
Iya, jadi kan kalau kita lihat nih animo masyarakat terutama kelompok muda untuk mereka kembali ke masa lalu lah. Mereka kan ingin mereka jengah dengan kebudayaan-kebudayaan luar yang hari ini mereka merasakan kemanfaatannya justru semu. Gitu kan? Makanya banyak generasi-generasi muda hari ini mereka ingin mencari sebenarnya jati diri bangsa ini apa sih gitu. Nah, di tengah animo mereka yang cukup tinggi, maka harus ada sebuah sarana yang mendukung agar saluran itu jelas. Kemudian dalam rangka juga kita menyelamatkan mereka, makanya siapapun misalnya para penggede, para pekecil gitu kan, mau tidak mau mereka punya kesamaan. Satu, menyelamatkan generasi, menyelamatkan anak-anak gitu kan, melayani generasi gitu. Nah, ini yang harus kita jadikan satu kesamaan dalam sebuah frame, dalam bingkai bahwa visi dan misi dari terencananya pembangunan pusat kebudayaan Betawi ini, walaupun kita jangan melihat kecilnya tempatnya atau tidak memadai tempatnya, tetapi semangat spirit, karena hari ini kita harus mengedepankan rasa. Tak kala ada bangunan yang besar tapi tidak memberikan manfaat, maka tidak akan ada rasanya. Tapi tak kala kita punya semangat bersama, kemudian dalam rangka juga menyelamatkan generasi-generasi muda yang mereka ingin mencari tempat yang pas untuk mengetahui jati diri mereka, mengembalikan jati diri mereka gitu kan, agar mereka sadar bahwa oh iya dari sini rupanya orang-orang tua mereka mendidik mereka sehingga akhirnya budaya-budaya yang selama ini diajarkan oleh orang tua mereka tahu sumbernya dari mana. Mereka hanya tahu, oh saya diajarkan orang tua untuk cium tangan, saya diajarkan orang tua untuk istilahnya apa ya, kalau dibilang banyak petuah-petuah orang tua yang mereka dapatkan, tetapi mereka nggak tahu referensinya dari mana. Nah, tempat ini harus menjadi kajian ilmiah bahwa apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita gitu kan kepada kita dalam rangka tadi mengedepankan akhlak dan budaya, kajian ilmiahnya ada gitu loh, filosofinya ada. Jadi bukan sekedar mengucapkan tong lu nggak boleh nyapu agak sampai istilahnya bersih gitu kan, lu kagak boleh sendiri di depan pintu gitu loh, lu kagak terus orang tua kita kenapa kok nyuruh kalau istilahnya abis lahiran tuh pakai sapu lidi gitu kan, atau bangun rumah di bawah lampu, betul, bangun rumah tiangnya itu pakai bendera. Ini apa sih filosofinya gitu? Nah, mereka kan ingin mencari. Nah, perlu ada juga tempat wadah yang di situ nantinya mengkaji secara ilmiah agar mampu diterima oleh mereka. Karena anak muda sekarang tuh mereka kalau nggak logik mereka nggak mau. Betul. Nah, ini kedepannya itu. Maka di tengah arus informasi yang mereka dapat, kita harus mampu mengimbangi itu. Karena mau tidak mau biasanya manusia akan kembali kepada fitrahnya. Nah, anak-anak Betawi itu dilahirkan dari rahim orang Betawi, pasti mereka akan mencari. Betul. Ini gue dari mana sih ini gitu loh. Walaupun mereka dinaboboin oleh budaya-budaya luar, tapi ada titik di mana mereka akan menemukan kejenuhan. Karena apa? Karena semu hanya menghabiskan waktu, kemudian hanya melelahkan gitu loh, tanpa ada nilai manfaat yang mereka dapatkan. Ini kesempatan kita, maka saya yakin banget, aku yakin niat awal menentukan akhir. Maka saya berharap niat awal kita yang benar-benar lillahi ta'ala untuk melestarikan budaya sebagai benteng generasi muda menangkal budaya-budaya luar yang tujuannya pasti merusak akal dan pikiran. Gitu ya. Ustaz, silakan tutup dengan doa supaya apa yang kita niatkan ini dijabah. Amin. Silakan. Maka mari kita tutup dengan doa, semoga yang kita niatkan semua ini dijabah, dikabul. Amin. Dan seluruh pengurus-pengurusnya ya organisasi ini diberikan kesehatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kami seiman ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dalam menjalani tugas saat ini. Karena kami tahu kami ini lemah semua ya Allah, tanpa kekuatan dari ya Allah, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan berikanlah kekuatan lahir batin, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
Apabila benar, alhamdulillah. Demikianlah tadi bincang-bincang kita. Semoga ini terrealisasi. Amin, amin. Niat yang baik akan membawa hasil yang baik. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompresnya, gelasnya.